sebuah desa bernama Ngaso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kepentingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta menciptakannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kenring, nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Kelinting seorang diri. Baru Kelinting memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Kelinting beranjak remaja, ia mulai bertanya akan terjadi. Nyai Salokantara kemudian membuangnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo. Dengan membawa bukti berupa kelintingan, Nyai pun berpesan. Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai kami. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah pimpinan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Kelinting membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Kelinting yang merupakan seekor ular naga. Baru Kelinting kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Kelinting menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Kelinting dengan berkata bahwa jika Baru Kelinting mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kelinting, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Ukur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kelinting terbang dengan cepat ke Bukit Ukur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Batu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya.
Warga desa Patuk dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Kelinting menjadi seorang anak manusia. Dia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perut Baru Kelinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Kelinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Dia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Kelinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami. Warga desa Patuk. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba, seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian, Baru bercerita bahwa warga desa Patuk mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu, nenek itu menceritakan sifat asli desa Patuk yang angkuh dan serakah. Berapapun keajaiban yang terjadi pada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Kelinting melihat warga desa Patuk dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Kelinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Kelinting menolong warga desa Patuk dari bencana banjir tersebut. Sampai di puncak bukit, warga desa Patuk merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Kelinting pun memberitahu warga desa Patuk bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patuk akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tumbukan rasa hormat, warga desa Patuk menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Kelinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Peni, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Kelinting.
ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru ini. Seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa ini berubah menjadi naga loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua.